Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rusmia. Saya akan menjelaskan tentang pelayanan prima. Pelayanan prima adalah pelayanan yang sangat baik atau terbaik atau excellent yang mampu memuaskan pelanggan. Kemudian harus sesuai dengan standar. Bertujuan memberikan pelayanan yang dapat memuaskan pelanggan atau masyarakat serta fokus kepada pelanggan. Kemudian pelayanan prima atau excellent service, pelayanan yang tidak hanya memenuhi kebutuhan dan harapan pelanggan, namun juga dapat melampauinya secara terkontrol dan berkesinambungan. Sasarannya tidak lagi kepuasan, tetapi loyalitas pelanggan. Kemudian produktivitas atau produk service information, yaitu pelayanan prima, pelayanan yang memuaskan pelanggan. Terbagi menjadi 3, yaitu physical performance, apakah penampilannya prima. Kemudian yang kedua service delivery, apakah penyampaiannya prima. Yang ketiga kompetensi, apakah kemampuannya prima. Kemudian produktivitas dan hasil kerja yang prima, yaitu disiplin, ketepatan, dan kecepatan memberi respon terhadap instruksi dan petunjuk. Kemudian penampilan fisik yang prima, misalnya tata rambut, pakaian seragam, make up, cara bertutur kata, penggunaan dan kepekaan terhadap bahasa tubuh. Kemudian delivery of service, misalnya kerelaan untuk melayani, kepedulian, kecepatan memberi respon dalam pelayanan. Kemudian percaya diri dan kesabaran dalam menyampaikan pelayanan, ketaatan pada prosedur. Kemudian kompetensi yang prima, yaitu pemahaman terhadap tugas dan pekerjaan, pemahaman dan keterampilan dalam menjalankan asuhan atau tindakan klinik. Kemudian mengapa pelayanan prima itu penting ya? Nah, di sini ada 4 alasan mengapa pentingnya pelayanan prima. Yang pertama, pelayanan adalah tempat berkumpulnya uang. Yang kedua, persaingan yang semakin tajam. Yang ketiga, pemahaman yang semakin baik terhadap pelanggan. Kemudian yang keempat, pelayanan pelanggan prima memiliki makna ekonomi. Kemudian di sini ada yang namanya indikator pelayanan prima. Yang pertama, kesederhanaan. Misalnya prosedur atau dipahami dan pelaksanaan. Persyaratan mudah diperoleh dan tidak menambah beban masyarakat. Kemudian yang kedua, kejelasan dan kepastian. Misalnya hak dan kewajiban pemberi dan penerima harus jelas. Persyaratan teknis dan administrasi jelas dan terkait dengan produk. Kemudian jadwal waktu proses tahapan jelas juga. Ada pejabat bertugas menerima keluh kesah masyarakat. Kemudian yang ketiga, keamanan. Proses pelayanan memberikan tercapai mutu, ketepatan jadwal, kepastian persyaratan, biaya pelayanan, serta sikap ramah dan sopan. Kemudian yang keempat, keterbukaan. Misalnya informasi pengaturan, mekanisme atau prosedur terbuka, luas, mudah ditemui, diketahui, dan dipahami. Kemudian yang kelima, efisien. Misalnya pola pelayanan sesuai sifat dan jenis pelayanan. Kemudian mekanismenya dan prosedur pelayanan sesuai dengan struktur organisasi dan diperjelas. Kemudian optimalisasi penggunaan sarana dan prasarana. Yang keenam yaitu ekonomis, misalnya pola tarif atau biaya sesuai kemampuan masyarakat, termasuk tidak mampu. Kemudian berlaku sistem pengendalian dan pengawasan pemungutan biaya atau tarif. Kemudian yang ketujuh, keadilan, misalnya cakupan atau jangkauan pelayanan luas dan merata. Pemberian pelayanan secara tertib, teratur, adil, serta tidak ada perbedaan. Kemudian yang kedelapan, ketepatan waktu.
Nah, kepastian waktu penyelesaian atau proses penyelesaian sesuai dengan jadwal. Yang kesembilan, kebersihan. Nah, di sini kebersihan misalnya tersedia tempat sampah tertutup dan proporsional. Kemudian ruangan dalam keadaan bersih dan selalu dibersihkan minimal 2 kali sehari. Kemudian ada petugas kebersihan halaman dan lingkungan serta sesuai jadwal kerja. Kemudian yang terakhir yaitu 10 kinerja. Cakupan pelayanan sesuai kemampuan optimal. Misalnya pelayanan tersedia dalam jumlah dan jenis sesuai dengan standar. Yang terakhir, individual strategi. Nah, di sini ada 4 langkah pelayanan prima kepada pelanggan. Yang pertama, sampaikan sikap positif. Yang kedua, kenalilah kebutuhan pelanggan. Yang ketiga, penuhilah kebutuhan pelanggan Anda. Yang keempat, pastikan pelanggan Anda kembali lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.